Oke, selanjutnya berbagai aplikasi cloud storage itu banyak sebetulnya. Ini ada contohnya Google Drive, kemudian ini saya lupa kemarin, saya lupa. Ini ada OneDrive, kemudian ini banyak sekali sebetulnya aplikasi cloud storage. Tapi yang sering digunakan biasanya itu adalah ini Google Drive yang sering digunakan karena Google Drive ini connect dengan email kita, apalagi kalau kita menggunakan email Gmail ya, karena Google Drive ini sendiri yaitu dia penyimpanan produk milik Google. Jadi kalau kalian punya akun Gmail, nanti otomatis sudah bisa menggunakan fitur Google Drive. Nanti jadi saya akan praktekkan saja cara penggunaan Google Drive, dan nanti saya akan record video ini. Jadi nanti sewaktu-waktu kalian misalnya ingin mengulang kembali, mungkin masih bingung, jadi bisa putar videonya. Jadi saat materi ini saya tidak ulangi lagi dari awal seperti itu. Oke, ini cara kerja cloud storage toolnya, saya garis besarnya saja. Jadi aplikasi cloud storage ini perlu menggunakan internet, kemudian sebagai servernya, sehingga tidak perlu mengaturkan data hilang. Jadi misalnya begini, kalau kita menyimpan data di laptop, biasanya kalau misalnya laptop kita mungkin hilang atau rusak, atau hard disknya rusak, nanti datanya ini bisa hilang, atau kalian tidak bisa lihat datanya lagi, tidak bisa diakses. Jadi seperti itu. Kenapa saya menggunakan cloud storage? Jadi misalnya laptop ini kan laptop kantor yang saya pakai. Misalnya laptop ini ada orang lain yang pakai, kalau saya simpan data saya di laptop kan otomatis saya harus ambil laptop ini dulu kan. Jadi istilahnya butuh waktu lama. Nah, saya menggunakan cloud storage, jadi sewaktu-waktu laptop ini dipakai, saya menggunakan komputer lain bisa, karena semua data saya menggunakan cloud storage. Jadi kalau ada koneksi internet, saya sudah bisa akses seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan flash disk lagi. Kemudian sebagian besar aplikasi pada cloud storage juga tidak perlu melakukan instalasi. Jadi kita tidak perlu lagi install aplikasi cloud storage, walaupun contohnya Google Drive atau beberapa aplikasi itu ada aplikasinya juga diinstal. Tapi ada juga yang misalnya kita tidak mau install juga bisa. Kita hanya butuh koneksi internet. Kayak Google Drive ini saya tidak perlu install seperti itu. Dan Google Drive kalau menggunakan Google Drive harus memiliki akun Gmail. Kalau sudah memiliki akun Gmail sudah bisa menggunakan Google Drive. Seperti yang kita ketahui bahwa Google Drive ini dibawa oleh salah satu perusahaan besar, yakni Google, ya. Tadi perusahaan Google, ini produknya Google Drive. Maka yang bertindak sebagai server adalah pihak Google itu sendiri. Jadi di pihak Google sana, di perusahaannya sana itu ada namanya server ya, jadi tempat penyimpanan data kalian. Jadi yang digunakan di sana itu servernya Google, seperti itu. Dan ini aplikasi cloud gratis, storage gratis. Ya, ini ada OneDrive, ini punyanya kalau nggak salah ini Microsoft. Kemudian iCloud, ini Apple, Dropbox, kemudian Google Drive. Dan kalau versi gratisnya ini ada batas maksimal penyimpanannya ya. Kalau saya sering gunakan Google Drive yang gratis ini, contohnya di sini saya buka, ini ada 15 giga gratis. Ini 15 giga kita bisa gunakan. Kalau yang versi bayarnya ini kan ada Google Drive juga ada versi bayarnya. Jadi akun Gmail itu ada versi bayar, itu sekitar 30 gigabyte kalau tidak salah penyimpanannya. Saya buka. Ini kayaknya punya Poltekkes ada. Ini kalau yang berbayar nanti ada tulisan G Suite. Nah ini kalau versi bayar itu dia 30 gigabyte ya. Seperti itu. Kalau yang versi gratis punya saya akun Gmail ini 15 gigabyte. Oke.
Mungkin sebelum di sini ada pertanyaan dulu untuk cloud storage sebelum kita lanjut di Google Drive. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, untuk cloud storage-nya dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Google Drive, salah satu aplikasi penyimpanan awan, seperti itu cloud storage. Jadi kita baca dulu Google Drive beserta fungsinya. Jadi Google Drive sendiri adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Google. Layanan Google Drive bisa diakses dari web atau dari komputer. Kalau dari komputer ini artinya kita ada aplikasi instalannya. Nah, nanti kita praktek yang web saja, jadi bisa kita akses tanpa diinstal di komputer. Dan juga ada dari aplikasi, jadi Google Drive ini juga bisa diinstal di HP, ya, di smartphone, baik Android atau iOS. Kemudian layanan Google Drive sudah ada sejak tahun 2012 dan semakin berkembang. Ini dan memungkinkan juga kita untuk membuat slide presentasi. Jadi sebentar saya tunjukkan juga. Jadi slide presentasi ini saya buatnya di Google Drive. Saya tidak buat di laptop langsung. Jadi saat saya mau mengajar kapanpun, mungkin saya tidak bawa laptop ini, saya bisa mungkin buka dari HP saja materi ini. Seperti itu. Kemudian jadi buat slide presentasi, mengedit gambar, dan lain sebagainya. Jadi ada Excel juga. Jadi produk Google itu sebetulnya ada Excel-nya juga, dan Word-nya juga, dan PowerPoint-nya juga. Kemudian ini Google Drive. Ya, tadi sudah bahas layanan dari Google. Merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar, tergantung pada jumlah kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Nah, itu tadi saya sudah tunjukkan contohnya. Kalau yang gratis besar kapasitasnya, memorinya itu 15, sedangkan yang berbayar itu biasanya 30. Atau ada yang lebih tinggi lagi. Hanya saja kalau semakin tinggi penyimpanannya, biasanya harganya semakin besar seperti itu. Fungsi Google Drive sendiri untuk menyimpan data tentunya seperti file dokumen, baik itu folder, RAR, gitu ya biasanya kalian ini. Kemudian video, audio, gambar, dan lain. Jadi fungsinya sama kayak kita menyimpan data di komputer atau laptop. Kemudian kita bisa membuat dan mengedit dokumen juga, ya, seperti Word, Excel, PPT, seperti itu, PowerPoint, dan mengakses fitur Google lainnya. Jadi di Google Drive ini mungkin kalau kalian mengisi absensi itu dia menggunakan fitur Google Form, dan Google Form ini bisa diakses melalui Google Drive. Jadi seperti itu. Mungkin dari kalian juga sudah pernah buat absensi dari Google Form. Oke, untuk mengakses Google Drive caranya gampang. Kalian harus mempunyai perangkat, tentunya smartphone, tablet, komputer, atau laptop. Kemudian akses internet dan akun Gmail, ya, harus punya akun Gmail. Kalau tidak punya akun Gmail, biasanya nanti karena saat kita menggunakan Google Drive harus login dulu seperti itu. Kita langsung praktek ya. Jadi nanti ini saya record. Kalau mau kalian gunakan nanti bisa. Ini linknya googledrive.com, atau kalian ketik saja di browsernya itu Google Drive seperti ini. Nah, ini sudah ada di sini, atau yang ini juga. Ini Google Drive. Nah, ini ada Google Drive, drive.google.com. Nah, nanti kalian klik saja di sini.
Internet lumayan lama. Nah, ini kalian harus memasukkan email dulu. Email dengan password ya. Oke, kalau sudah masuk, kalian nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Biasanya tuh tampilannya kalau belum ada dokumen masih kosong, ya. Masih kosong seperti ini. Kalian seperti itu. Kalau sudah tampilan seperti ini, kalian sudah masuk di Google Drive. Oke. Nanti kalian sudah masuk. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu untuk yang menggunakan HP nanti bisa download dulu di Play Store, Google Drive. Di sini namanya Google Drive, bisa diinstal. Nah, yang pertama adalah kita praktek dulu manajemen file pada Google Drive. Praktek kita buat upload folder. Jadi kita punya folder yang dari laptop dan file dari laptop kita bisa upload di Google Drive. Oke. Kemudian buat folder, kita buat folder di Google Drive, kemudian buat file Word, Excel, PPT di Google Drive, kemudian nanti manajemen filenya. Jadi manajemen file ini lebih ke memberikan nama ke folder, bagaimana copy folder dipindahkan di Google Drive itu seperti bagaimana juga seperti itu. Oke, kita praktek pertama upload folder dan file. Jadi saat kita membuat sudah tampil di Google Drive, kita buat dulu foldernya. Misalnya di sini saya ada, contohnya punya saya di sini, Google Drive saya di situ ada My Document. My Document ini buat folder kayak sertifikat, akta, KTP, ijazah, transkrip. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, saya bisa akses, ya. Kemudian file sertifikat juga ada. Ini saya punya. Kemudian software Classroom di sini ini data-data mata pelajaran semua dan RPS kalian ya. Jadi pertama kita misalnya buat folder dulu ya di Google Drive. Jadi di pojok kanan ini kalian klik. Kemudian di sini ada namanya folder plus di sini folder. Kalian klik saja folder. Nah, ini silakan buatkan nama foldernya. Saya kasih nama latihan. Oke. Latihan G Drive. Kemudian create. Nah, ini sudah terbuat folder Google Drive. Nah, setelah itu, misalnya kita mau upload file ke dalam folder ini ya, supaya nanti tidak kayak begini, ini saya tidak masukkan di Google Drive, jadi kayak kurang rapi. Jadi kita masuk di sini lagi, di latihan Google Drive, diklik 2 kali saja biar masuk. Kemudian saya akan mengupload file. Mungkin pertama folder dulu saya upload, file upload. Di sini namanya folder upload ya. Kalau file upload itu file. Itu filenya terserah gambar, video, Word, Excel, terserah bisa. Jadi saya folder dulu, saya upload, folder upload, kemudian cari datanya. Contohnya sini saya ini aja data Satrio. Saya buka, upload. Nah, ini sudah. Cuma lagi proses di sini, ini ada lagi proses semua. Oke, ini berarti sudah. Nah, ini saya sudah punya folder. Jadi di dalam folder Satrio ini sudah ada ini ya. Kemudian misalnya kita mau upload file. Klik new lagi di sini, file upload. Kemudian misalnya modul Excel yang kemarin saya upload, misalnya PDF dengan Excel. Jadi saya upload. Nah, ini sudah files. Jadi nanti ada kelihatan tanda di sini, ini folders, files. Tinggal satu lagi. Diproses. Oke. Jadi seperti itu. Cara upload file, folder, dan ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat file Word, Excel, atau PPT.
Jadi selain di PC kita, kita membuat file Word seperti itu, di Google Drive juga tersedia fitur. Jadi Google itu punya istilahnya aplikasi juga, namanya itu ini. Jadi kalau Excel, Microsoft itu punya Microsoft Excel, kalau Google Drive disebutnya Google Sheets. Kalau PowerPoint di Microsoft, kalau di Google itu namanya Google Slide. Sedangkan kalau Word di Microsoft Word, sedangkan kalau di Google itu namanya Docs, ya. Tentunya masih ada lagi fitur yang lain. Jadi nanti kita pelajari yang ini aja, yang Doc membuat file seperti itu. Yang pertama Word. Jadi caranya kita membuat file baru di Word, misalnya kita mau ketik new, kemudian Docs. Nah ini ada pilih yang blank dokumen saja, jadi tanpa ini. Saya cancel aja Docs. Nah ini sudah tampilan Word-nya Google ya. Kalau di situ namanya Google Docs, sudah kalian bisa ketik. Nah, kalian bisa ketik Google Docs. Jadi kalau di sini kalian tuh tidak perlu save lagi di kalau mengetik dokumen di Google Drive kalian tidak perlu save lagi. Jadi kalian tinggal pergi ke pojok kiri atas ganti namanya. File Docs. Seperti itu. Kalian keluar saja seperti ini. Nanti sudah tersimpan di sini. Nah, ini dia. File Docs. Kalau mau buka, sewaktu-waktu mau diedit, klik aja 2 kali. Sudah muncul. Itu untuk Word ya, atau di ini namanya Google Docs. Kemudian kita juga bisa buat Excel. Klik new lagi, namanya Sheets. Kalian klik. Nah, ini sudah Excel-nya, namanya Sheets. Kalau di Google. Nah, ini kalau bisa ini biasanya tergantung internet ya, kecepatan internet. Nanti kalau sudah bisa, nanti sudah kalian bisa mengisi kayak seperti menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi ada rumusnya juga, bisa memasukkan rumus, seperti itu. Hanya saja mungkin di sini dari segi fitur tampilannya ya, agak beda sedikit, cuman selebihnya sama. Dan di sini data nama, kemudian kalau sudah begini, kalian tidak perlu save di Google Drive. Kalau menggunakan Google Sheet, tinggal gantinya namanya sini, file sheet. Misalnya benar atau enggak. Oke, sudah. Nah, sudah. Ini sudah. Kita refresh dulu. Nah, ini tinggal dibuka. File. Oke, tutup. Misalnya mau ditutup. Nah, ini sudah ada file Excel kita. Selanjutnya lagi misalnya PowerPoint. Kalau di Google namanya slides, kalian klik saja blank presentation lagi. Nah, ini sudah slide 1. Misalnya Google. Jadi kalau yang materi, contohnya materi ini nih saya pakai Google Slide. Jadi saya nggak kemana-mana itu nggak perlu bawa flash disk lagi. Jadi saya mau pakai komputer mana saja bisa, selama masih ada akses internet. Oke, tadi Google. Halo, ya ya, gimana? Sabar, saya ada mengajar, jadi saya ada mengajar di ada. Ya, ya, ya.
Oke, kita lanjut. Ini Google Slides. Kemudian kita kasih namanya lagi, nama filenya. Google Slide sama juga kayak PowerPoint. Mau nambah slide kan di sini ada new slide seperti itu. Jadi sama aja. Kalau sudah bisa menggunakan Word, Excel dan PowerPoint, otomatis nanti kalian sudah bisa menggunakan fitur Docs, Sheets dan slide-nya Google seperti itu. Oke, selanjutnya manajemen file. Oke, selanjutnya manajemen file. Jadi di Google Drive juga kita bisa menghapus, mengganti nama, kemudian mengcopy, seperti kalau data-data yang ada di laptop atau PC kita. Contohnya di sini saya mau hapus ini ya, tugas modul 1, diklik dulu filenya, kemudian klik kanan. Nah, ini ada pilihan, ada remove, berarti hapus. Kemudian make a copy, jadi dibuatkan kopiannya seperti itu. Kalau rename ini mengganti nama. Contohnya sini saya remove dulu untuk menghapus file. Kemudian misalnya di sini saya membuat copy, make a copy file ini. Nah, ini sudah ada kopiannya. Dan misalnya saya mau ganti nama. Ini namanya rename. Slide 2. Seperti itu. Nah, sudah juga. Jadi seperti itu manajemen file. Kalian bisa buat folder lagi di sini, misalnya folder lagi, buat lagi. Nah, misalnya kalian mau memindahkan file-file ini ke dalam sini, bisa kalian klik di sini atau di drag saja seperti ini bisa. Jadi lebih cepat ya, di drag, ini drag, drag seperti itu. Kita buka, sudah ada lagi. Oke, ada pertanyaan untuk praktek yang pertama ini? Silakan. Kayaknya sudah jelas. Oke, selanjutnya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Berbagi file. Jadi di Google Drive ini kita bisa membagikan file yang sudah kita buat di dalamnya tadi. Ya, kalau misalnya kita mau bagi file di PC seperti itu kan bisa juga. Dan di sini kita bisa bagikan filenya atau linknya saja. Saya akan contohkan yang yang di sini, Satrio ini. Saya akan bagikan file ini. Jadi linknya saja yang saya akan bagikan ke kalian. Saya share saya akan share di ini ya, di chatnya, chat Zoom. Jadi kalian bisa akses. Kalian bisa akses. Jadi untuk cara berbagi, contohnya file ini, materi cloud storage yang lainnya. Saya klik dulu filenya, kemudian saya klik kanan di sini, kemudian get link atau share. Kalau get link juga share bisa, kita coba yang share saja, share. Ini oke. Ini saya bisa bagikan ke email tertentu bisa. Jadi saya misalnya mau bagikan ke emailnya siapa, saya ketik di sini emailnya, ya. Ini ada email sudah ada. Atau saya mau bagikan tanpa memasukkan email. Jadi misalnya di sini. Nanti ada pilihan di sini, kalian perhatikan. Kalau Redreach ini tidak bisa diakses siapapun. Contohnya saya copy ini ya, saya share ke kalian. Nah, itu saya sudah share, coba kalian klik linknya. Saya coba akses di sini.
Coba saya akses dulu. Tidak dapat mengakses, Bapak. Ya, betul. Kalau itu jadi saat kalian membagikan file di Google Drive, kalian perhatikan di sini ya. Misalnya kalian mau di sini nanti kalau restrict tidak bisa diakses. Nanti kalau kalian klik lagi di sini ada namanya anyone with the link. Nah, jadi semua orang yang ada di internet yang mendapatkan link ini hanya bisa, jadi ada pilihannya lagi viewer. Viewer ini dia hanya bisa melihat dan mendownload. Ya. Kalau komentar diklik nanti bisa memberikan komentar. Kemudian kalau editor, ini kalau editor misalnya kalian ada tugas file Excel. Kemudian file Excel itu ada dua, misalnya ada ini, misalnya dosen memerintahkan 2 orang untuk membuat file Excel ya. Mungkin kita contohkan saja, nanti kalian bisa ini. Untuk viewer dulu saya klik, saya copy linknya lagi. Saya paste ini di bagian 2 kayaknya itu, nanti kalian bisa klik. Saya coba di sini lagi untuk memastikan. Nah, ini saya sudah akses. Kalian sudah bisa seperti ini? Sudah, Bapak. Nah, jadi Sudah, kalau Bapak. kalau seperti ini kalian langsung bisa baca. Jadi file yang dibagikan oleh misalnya teman kalian yang bagi, kalian bisa baca. Kalau mau download di sini ada pojok kanan ini tulisan download, diklik saja. Ya nanti proses download. Nah, ini sudah download ya. Oke, selanjutnya kita coba yang ini yang penting biasanya yang editor ya. Jadi saya punya file Excel yang akan saya bagikan dan coba kalian edit. Jadi tanpa perlu saya kasih filenya. Oke, di Classroom, nah ini ada data nama, saya bagi, share, kemudian diklik di sini, saya kasih viewer aja, viewer. Jadi kalian hanya bisa membaca data yang di dalam, tidak bisa diedit. Coba diakses lagi yang kedua, yang di bawahnya bagian 3. Saya akses lagi di sini. Sudah? Apakah bisa diedit? Coba kalian isi data nama di bawah. Kayaknya nggak bisa. Ya? Tidak bisa, Bapak. Oke. Kita praktekkan supaya kalian bisa mengisikan data di bawahnya. Saya di sini ganti, anyone link masih sama. Kemudian saya pilih editor. Ya. Klik editor. Saya mungkin masih link yang sama sih. Jadi selama ini coba di-refresh saja link yang tadi, di-copy lagi, di-refresh. Apakah masih? Kayaknya harus di-copy juga ya. Saya share lagi ininya. Linknya, copy. Oke, saya sudah share lagi. Kalian bisa akses, coba. Oke, sudah. Silakan kalian ngisi nama. Nanti di sini kalian lihat di layar kalian tampilannya saya itu biasanya terupdate juga datanya. Coba siapa aja yang mengisi nama, alamat, tinggi badan. Coba dari nama seperti itu. Nah, ini ada Nurdiana masuk. Jadi saya bisa hapus di sini lagi nih. Coba diisi aja, Anafi. Coba di bagian bawah, jadi seterusnya ke bawah. Oke, Anafi, alamat, jalan pendidikan. Jadi ini manfaatnya kalau kalian menggunakan Google Drive, ada misalnya kalian lagi melakukan apa ya, biasanya kalau ini
pencatatan, tapi tidak menggunakan buku, dan kalian ada di misalnya suatu daerah gitu ya, kalian mau melakukan pencatatan, hanya saja kan ada satu buku. Kalau menggunakan buku fisik, otomatis nanti kalian harus pinjam teman kalian punya lagi. Mana bukunya, sini saya mau isi, yang satunya mana bukunya saya mau isi, kan jadi ribet. Kalau kalian menggunakan Google Drive seperti ini bisa. Jadi selama punya akses internet, teman kalian isi datanya di sini, yang lainnya isi data di sini juga bisa. Datanya terupdate secara otomatis seperti itu. Ini juga bisa di Microsoft Word-nya, tadi bisa. Nanti diisi saja. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang ini berbagi file? Jadi yang tadi yang berbagai, yang kayak contohnya seperti ini namanya privilege ya, namanya privilege. Jadi kita menentukan siapa saja orang yang bisa mengakses filenya. File tertentu, misalnya kalau kita nggak mau semua orang di sini, kita bisa berdasarkan email saja. Misalnya emailnya teman siapa, di-share, nanti masuk ke emailnya dia. Seperti itu. Kan ada yang mau ditanyakan untuk ini? Google Drive? Dan saya akan tunjukkan ini Google Drive juga connect dengan HP saya. Jadi sewaktu-waktu saat saya mau akses melalui Google dari HP, misalnya saya tidak bawa laptop atau seperti itu, saya bisa akses dari HP saja. Saya akan login dulu dengan HP. Saya stop sharing di sini. Oke, ini Google Drive saya sudah install, nanti bisa install di ini. Nah, ini Google Drive. Dan akun Gmail saya tuh sudah connect dengan akun Gmail ya. Ini punya saya yang tadi nih. Yang tadi. Ini latihan Drive juga. Jadi misalnya contoh nih, penting sekali kalau punya Google Drive, misalnya adalah dulu saya kalau lamaran kerja atau apapun, kan diminta filenya tuh. Apalagi kalau misalnya kita lupa bawa file fisiknya atau seperti apa, kita fotokopi lagi atau seperti apa. Ini saya sudah punya file soft copy-nya. Ini my document, saya simpan di sini. Ini ada foto. Sewaktu-waktu foto latar biru, latar ini bisa kalian upload di sini aja. Di ukuran 3x4. Jadi ketika mau lamaran, mau cetak, aduh, file ada di flash disk-nya hilang lagi. Kalau sudah punya HP seperti ini, otomatis enak. Kemudian di sini ijazah juga saya taruh. Jadi kemana-mana sudah ada seperti itu. Kemudian ini data akta, KTP semua di sini. Ini jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi untuk Google Drive. Apa masih ada? Oh, sudah habis. Jadi ini untuk materi cloud storage sampai di Google Drive ini sudah habis. Sebentar mungkin kita istirahat 30 menit, kita lanjut di materi video editing dasar ya. Dan juga nanti mungkin kalian bisa juga install aplikasi
namanya KineMaster. Nanti kalian bisa download dan juga sebentar saya rekam, jadi sewaktu-waktu kalian mungkin belum paham bisa diputar lagi videonya, dan nanti link videonya saya kasih, link video yang Google Drive tadi juga dan editing video ini. Oke, sebelum istirahat ada pertanyaan lagi? Kan